Halo semuanya, selamat datang dalam perjalanan kreatif kita hari ini. Khusus untuk materi SBK kelas 7 semester 2, kita akan belajar bagaimana seni bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah gerakan nyata untuk membawa perubahan bagi lingkungan kita. Tapi sebelum kita mulai mengubah masalah di sekitar menjadi mahakarya, pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan tips-tips kreatif dan inspirasi seni lainnya dari channel ini. Yuk, kita buka pikiran dan mulai ciptakan karya yang indah serta penuh makna bersama-sama. Seni memiliki kekuatan luar biasa untuk berbicara saat kote-kota tak lagi cukup sebagai bagian dari materi SBK kelas 7. Kita akan melihat bagaimana kreativitas visual menjadi medium advokasi lingkungan yang kuat. Di satu sisi, kita melihat keindahan alam yang harus kita jaga. Namun di sisi lain, ada dampak nyata dari polusi dan limbah yang mengancam bumi kita. Melalui seni, kita bisa melibatkan emosi, menyampaikan komunikasi yang efektif, hingga menginspirasi tindakan nyata untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Tahukah kamu, realitas sampah di Indonesia saat ini sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, yaitu 64 juta ton per tahun. Jika kita tidak bergerak sekarang, bayangkan, tumpukan sampah ini akan memenuhi masa depan kita. Coba perhatikan data ini. 18% diantaranya adalah sampah plastik yang sangat sulit terurai dan butuh waktu ratusan tahun, sehingga mencemari tanah serta laut kita dengan mikroplastik berbahaya. Sementara itu, 58% adalah sampah organik yang meski mudah terurai, tetap menghasilkan gas metana jika tidak dikelola dengan benar. Ini adalah tantangan besar bagi kita semua sebagai generasi kreatif. Mari kita mulai dengan langkah pertama, yaitu merasakan. Pada tahap ini, topiknya adalah mengidentifikasi masalah sampah di lingkungan sekolah kita. Cobalah amati sekitarmu dengan seksama. Lihatlah kondisi kantin hingga halaman sekolah untuk menemukan bukti tumpukan sampah yang ada. Jangan lupa untuk mencatat dan mendokumentasikan setiap temuanmu dengan mengambil foto sebagai bukti masalah. Setelah itu, mari kita analisis lokasi penumpukan tersebut melalui pemetaan titik-titik kritis atau hotspots. Dengan mengevaluasi mengapa sampah menumpuk di sana, kita bisa benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan kita sebelum menciptakan sebuah solusi. Ingatlah, plastik yang kita buang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hancur menjadi partikel mikro yang meracuni tanah, air, hingga masuk ke sedimen pantai kita. Perjalanan racun ini dimulai dari pencemaran lingkungan, di mana mikroplastik mengganggu rantai makanan kita. Hewan-hewan kecil seringkali mengira plastik ini adalah makanan mereka. Melalui proses biomagnifikasi, mikroplastik tersebut akhirnya sampai ke meja makan kita. Dampaknya bagi kesehatan manusia sangat nyata, mulai dari potensi peradangan, gangguan organ, hingga kerusakan sel dan masalah hormon. Memahami dampak ini adalah alasan utama mengapa kita harus mulai bertindak dan menjaga bumi melalui seni yang berkelanjutan. Sekarang, saatnya membayangkan melalui tahap imajinasi. Di sini, kita akan menerapkan konsep upcycling, yaitu meningkatkan nilai guna barang bekas menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Ingat, ini bukan sekadar daur ulang biasa, tapi sebuah upaya untuk meningkatkan estetika karya kita. Gunakan imajinasimu untuk melihat sampah bukan sebagai kotoran, melainkan sebagai bahan baku gratis yang menunggu sentuhan kreatifmu. Lihatlah bagaimana limbah botol kaca bisa bertransformasi menjadi lampu gantung yang artistik, atau bagaimana kaleng logam bekas bisa kita ubah menjadi organizer meja yang fungsional dan penuh warna. Semua dimulai dari sebuah sketsa desain dan proses ideasi yang matang. Mari kita belajar dari Bapak Tisna Sanjaya. Beliau telah membuktikan bahwa seni mampu menghidupkan kembali lahan kritis di Cigondewah yang dulunya gersang dan penuh pencemaran. Melalui proses perencanaan seni lanskap yang matang, beliau melakukan rekultivasi dan penanaman kembali untuk memulihkan alam. Tak hanya itu, beliau juga mengintegrasikan seni dan budaya dengan membangun ruang budaya yang asri serta memastikan pemeliharaan berkelanjutan bersama masyarakat.
Hasilnya, Cigondewa kini bertransformasi menjadi kawasan yang hijau, indah, dan menjadi pusat ekowisata budaya yang membanggakan bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana sosok Arif Yudi Rahman melalui Jatiwangi Art Factory berhasil melakukan keajaiban. Beliau mentransformasikan pabrik genting dan bata yang tua menjadi ruang kreatif publik yang hidup bagi komunitasnya. Di sini, tempat yang mungkin sempat terlupakan kembali bersinar melalui seni. Pabrik ini kini menjadi pusat lokakarya seni komunitas, ruang belajar bagi anak-anak hingga panggung musik dan pertunjukan yang luar biasa. Uniknya lagi, mereka menciptakan beragam alat musik dari tanah liat mulai dari seruling, genderang, hingga ensemble musik yang lengkap. Ini adalah bukti nyata bahwa dengan kreativitas kita bisa menghidupkan kembali identitas lokal dan memberi nilai baru pada lingkungan di sekitar kita. Terakhir, mari kita belajar dari desa Kandangan melalui karya Bapak Singgi S. Kartono. Beliau menunjukkan bahwa desain yang jujur dengan material lokal bisa menciptakan produk berkualitas global yang tetap ramah pada alam. Inilah Radio Kayu Magno, sebuah bukti nyata penggunaan bahan lokal untuk produk kelas dunia. Melalui inisiatif ini, beliau berhasil menghidupkan kembali kerajinan tradisional sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi warga desa dengan menggunakan kayu perkebunan berkelanjutan seperti mahoni dan sono keling. Radio Magno telah menjadi produk ekspor berkualitas tinggi yang diakui secara internasional. Pelajaran penting bagi kita. Keindahan sejati muncul saat kreativitas berpadu dengan kepedulian terhadap lingkungan dan komunitas lokal. Kini waktunya bertindak melalui tahap ketiga, yaitu melakukan langkah awal yang paling penting sebelum berkarya adalah melakukan persiapan teknis dengan membersihkan dan memilih bahanmu. Pertama, cuci bersih semua kotoran dan label dari wadah plastik menggunakan air mengalir agar higienis. Kedua, keringkan bahan tersebut sepenuhnya secara alami di bawah sinar matahari atau udara panas. Terakhir, kelompokkan materialmu berdasarkan warna atau jenis plastiknya, seperti panjang, E-Tempa, Haride panjang, R atau PP. Dengan bahan yang bersih dan terorganisir, kamu sudah siap untuk menciptakan mahakarya yang luar biasa. Sebelum mulai berkarya, mari kita siapkan peralatan studio, daur ulang dasar kita dengan rapi. Gunting, perekat, hingga cat dasar adalah kawan setiamu dalam mengubah limbah menjadi sebuah mahakarya. Pertama, siapkan gunting untuk memotong berbagai bahan seperti kertas, plastik, kain, hingga kardus. Kedua, gunakan pistol lem, tembak sebagai pelekat yang cepat dan kuat untuk menyatukan berbagai komponen. Ketiga, jangan lupakan primer sebagai lapisan dasar sebelum pengecatan agar permukaan karya kita siap dan halus. Dan yang paling utama, selalu gunakan alat pelindung diri atau APD seperti kacamata, sarung tangan, dan masker untuk melindungi mata, tangan, serta pernapasanmu selama bekerja. Keamanan dalam berkreasi adalah prioritas kita bersama. Mari kita masuk ke proyek pertama kita, yaitu Ika-Brick. Ika-Brick adalah solusi cerdas untuk menangani limbah kapsul plastik yang sulit didaur ulang. Caranya cukup sederhana. Ambil botol plastik bekas, lalu masukkan potongan limbah plastik ke dalamnya hingga menjadi padat dan kuat. Dengan memadatkannya ke dalam botol, kamu sebenarnya sedang menciptakan kapsul bangunan masa depan yang setara dengan batu bata. Hasil dari Ika-Brick ini sangat luar biasa. Kita bisa memanfaatkannya sebagai material konstruksi untuk membuat rumah, gazebo, hingga furnitur fungsional seperti kursi dan meja yang berwarna-warni. Inilah cara nyata kita mengubah masalah sampah plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berkelanjutan. Jangan biarkan ember bekas di sekitarmu tampil kusam dan terabaikan. Melalui proyek kedua ini, kita akan melakukan transformasi wadah bekas menjadi tempat sampah dekoratif yang memukau. Caranya, ambillah ember bekas dan berikan sentuhan lukisan edukatif bertema lingkungan, seperti motif bunga yang cerah, gambar bumi yang hijau, atau pesan ajakan menjaga kebersihan. Lihatlah bagaimana karya-karya ini mampu menarik perhatian publik
dan memberikan semangat baru bagi setiap orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Dengan kreativitasmu, sebuah barang yang tadinya dianggap limbah kini berubah menjadi alat kampanye lingkungan yang artistik dan fungsional di sekolah kita. Mari kita lihat proyek ketiga kita, yaitu pembuatan produk fashion kreatif. Perhatikan tekstur indah yang dihasilkan dari anyaman limbah kemasan sachet ini. Melalui proses pembersihan dan persiapan strip yang teliti, limbah sachet yang tadinya tidak bernilai bisa bertransformasi menjadi produk akhir berbasis lingkungan yang luar biasa. Dengan menggunakan teknik anyaman kreatif, kita bisa menciptakan berbagai aksesori fashion yang trendy dan unik, seperti tas jinjing, dompet, hingga celemek seni. Selain memiliki estetika yang khas, produk ini juga memiliki keunggulan fungsional karena sifatnya yang tahan lama dan anti air. Ini adalah bukti bahwa ketelitian dalam berkarya dapat mengubah sampah menjadi barang fashion berkualitas tinggi yang diakui nilai seninya. Sebagai tahapan akhir, ingatlah bahwa kerapian adalah kunci utama untuk mengubah barang bekas menjadi karya yang berkelas. Pertama, perhatikan kerapian perakitan dengan memastikan setiap detail bersih, presisi, memiliki tepian yang halus, serta struktur yang kokoh dan estetis. Selanjutnya, terapkan pemilihan palet warna menggunakan skema warna yang harmonis, serta mempertimbangkan psikologi warna untuk menciptakan daya tarik visual yang kuat. Terakhir, berikan penilaian akhir matte atau doff untuk mendapatkan permukaan yang lembut dan elegan. Teknik ini sangat efektif untuk mengurangi pantulan cahaya sekaligus menyembunyikan ketidaksempurnaan pada material sehingga karyamu terlihat premium dan memiliki nilai jual yang tinggi. Terakhir, kita memasuki tahap yang sangat penting, yaitu berbagi. Di sini, kamu diajak untuk menyampaikan pesan mendalam di balik desain karyamu. Mulailah dengan membangun narasi masalah. Ceritakan masalah lingkungan apa yang kamu temukan dan jelaskan mengapa hal tersebut sangat penting untuk diatasi. Tunjukkan bagaimana solusi desainmu hadir memberikan jawaban nyata. Paparkan prosesnya, tunjukkan cara kerja prototipe, serta fitur dan fungsi utama karyamu. Akhiri presentasimu dengan membagikan harapan untuk perubahan. Jelaskan dampak positif yang akan muncul untuk masa depan yang lebih baik serta tujuan jangka panjang bagi kelestarian, lingkungan, dan masyarakat luas. Presentasimu bukan hanya tentang hasil, tapi tentang menginspirasi orang lain untuk ikut bergerak bersama. Sebagai puncaknya, mari kita bersama-sama mewujudkan sekolah sebagai galeri lingkungan yang hidup. Kita akan mengubah lorong-lorong sekolah menjadi pameran karya. Seni yang menampilkan kreasi unik kalian dari berbagai bahan daur ulang. Lengkapi setiap karya dengan naratif. Edukasi yang memberikan informasi mendalam mengenai masalah lingkungan dan solusi kreatif yang kamu tawarkan. Jangan lupa untuk mendorong interaksi pengunjung secara aktif melalui umpan balik, pemindaian kode QR, hingga sistem voting. Biarkan setiap karya yang terpajang di galeri ini menginspirasi seluruh Timanman dan warga sekolah untuk mulai peduli dan beraksi nyata bagi bumi kita tercinta. Langkah terakhir agar dampak karyamu semakin luas adalah melalui dokumentasi digital. Jangan lupa untuk mengabadikan setiap proses. Transformasi dari sampah menjadi karya seni estetis berdaya jual tinggi. Ada 3 tips utama untuk menghasilkan konten yang memikat. Pertama, buatlah foto sebelum sesudah untuk memvisualisasikan perjalanan produk secara menarik bagi audiensmu. Kedua, manfaatkan pencahayaan alami dari sinar matahari untuk hasil visual yang hangat, estetis, dan nyata. Ketiga, eksplorasi perspektif menarik dengan mencoba berbagai sudut pandang unik agar cerita visualmu terasa dinamis. Dengan dokumentasi yang profesional, pesan perubahanmu akan tersebar lebih luas melalui media sosial dan menginspirasi lebih banyak orang di luar sana. Sekarang, saya tantang kamu untuk beraksi melalui proyek mandiri. 1 minggu, 1 karya daur ulang. Pertama, temukan sampah di sekitarmu, baik itu di rumah, sekolah, atau di jalan. Kedua, gunakan kreativitasmu untuk mengubah fungsi sampah tersebut
menjadi karya seni murni seperti instalasi abstrak atau seni terapan yang berguna seperti tas belanja dari plastik, wadah alat tulis, maupun kap lampu. Terakhir, jangan lupa untuk mendokumentasikannya dalam bentuk foto, video, atau presentasi singkat. Mulailah sekarang, pikirkan idenya, dan jangan takut mencoba. Kamu pasti bisa memberikan perubahan nyata. Sebagai penutup materi kita hari ini, ingatlah bahwa kreativitasmu adalah solusi nyata bagi masa depan hijau kita. Setiap karya kecil yang kamu buat dari bahan daur ulang adalah langkah besar untuk menjaga bumi tetap indah. Terima kasih sudah belajar bersama dan menunjukkan kepedulianmu melalui seni. Jika materi ini bermanfaat, jangan lupa untuk sukai, komentar, bagikan, dan langganan atau subscribe saluran YouTube SBK Insight agar kita bisa terus berbagi inspirasi seni lainnya. Sampai jumpa di materi berikutnya, tetaplah berimajinasi dan teruslah berkarya untuk perubahan.